Salam, selamat petang, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah persekutuan doa Adiyuswa GKJ Mijen pada saat ini. Meskipun saat ini kita telah memasuki minggu terakhir bulan Mei 2022, namun masih belum memungkinkan persekutuan doa Adiyuswa kita lakukan dengan bertatap muka. Meskipun demikian, dengan melalui media elektronika daring saat ini, hendaknya jangan sampai mengurangi semangat kita untuk rindu dalam bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, serta rindu akan sapaan firman-Nya. Maka untuk itu, marilah sebelum kita bersekutu dalam merenungkan sapaan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita awali persekutuan doa kita petang hari ini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 84, bait 1 dan 3. Kidung Jemaat 84, bait 1 dan 3. Ya Yesus, Dikau ku rindukan. See
Mari, Eyang Kakung, Eyang Putri, serta Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan rasa penuh syukur atas berkat terbaik yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami semua meluangkan waktu pemberian-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan menghayati firman-Mu bersama jemaat-Mu, para Agiyuswo dari rumah kami masing-masing. Namun demikian, kami tetap berpegang teguh bahwa kami semua ada di dalam kebersamaan persekutuan yang berada dalam satu iman dan satu pengharapan di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang petang hari ini Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hamba-Mu itu Engkau perlengkapi dengan kemampuan dan hikmat makrifat-Mu, sehingga hamba-Mu itu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya buka pula hati dan pikiran kami semua, sehingga di dalam kami mendengarkan sapaan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak-Mu, serta dapat melakukannya atas tuntunan-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, sore hari ini kita mengangkat tema tinggal di dalam Sang Sumber Kehidupan. Adapun bacaan firman terambil dari Kisah Para Rasul 8, ayat 29 sampai 39. Kisah Para Rasul 8, ayat 29 sampai 39. Demikian. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya,
Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, dan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, ayat nas yang akan kita renungkan untuk mendukung tema kita hari ini terambil dari Kisah Rasul 8 ayat 29. Demikian. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Mendengar suara Roh yang mengutus Filipus untuk mendekati kereta yang ditumpangi sida-sida, sudah barang tentu Filipus mentaatinya. Karena Filipus tahu bahwa Roh yang mengutusnya adalah sang sumber kehidupan sendiri. Kita semua tahu bahwa sang sumber kehidupan adalah Tuhan Allah sendiri. Dialah sang pencipta langit dan bumi beserta isinya. Ada suatu kebanggaan bila kita tetap tinggal di dalam sumber kehidupan dan dapat melakukan kehendak-Nya. Karena oleh kasih karunia-Nya lah kita memperoleh hidup. Maut yang diakibatkan oleh dosa tidak lagi berkuasa atas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan yang adalah firman Allah, yang telah menjadi manusia untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Kalau kita mengaku percaya kepada sang sumber kehidupan, maka iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu haruslah kita nyatakan dalam sebuah pengakuan dan tindakan. Pengakuan merupakan salah satu bentuk deklarasi di mana orang mengaku siap untuk menunjukkan dan mempertanggungjawabkan pengakuannya di depan orang banyak. Namun demikian dalam hal iman kepada Tuhan. Pengakuan itu masih harus dibuktikan dalam penghayatan yang sungguh-sungguh akan imannya itu. Suatu contoh. Bagi orang yang belum bekerja, memiliki iman bahwa Tuhan pasti memberi pekerjaan, tentu hal itu harus dinyatakan dengan cara orang tersebut melakukan segala usaha untuk memiliki pekerjaan. Pengakuan akan Allah yang Maha Kasih, tentunya yang mengakui tersebut akan membuktikannya dengan perbuatan kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai ungkapan syukurnya karena telah menerima kasih karunia Allah.
Pengakuan akan Allah yang Maha Suci, tentunya yang mengakui tersebut akan membuktikan dengan usaha untuk selalu mengupayakan kesucian diri agar dapat selalu memuji Tuhan. Demikian pula tentang pengakuan akan firman Tuhan. Tentunya juga harus dimengerti, difahami, dan dilakukan dengan mau hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk alasan seperti itulah, maka ketika Tuhan melihat seorang sida-sida yang dalam perjalanan pulang dari beribadah, kemudian duduk dalam keretanya dan membaca kitab Nabi Yesaya, namun tidak dimengertinya. Lalu Roh mengutus Filipus untuk menjumpai sida-sida tersebut. Dalam hal ini, kita tahu di sini bahwa Roh Allah memegang peran penting dalam perjalanan hamba-hamba Tuhan. Hal itu terlihat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sebagai ayat nas hari ini. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Dari teks ini kita mengerti bahwa salah satu kerinduan terbesar dari pribadi Roh Kudus adalah memimpin hamba-hambanya untuk menyampaikan kesaksian atau memberitakan Injil Yesus kepada orang lain. Untuk alasan itulah Roh Kudus membawa Filipus untuk menjumpai seorang sida-sida dari Ethiopia, seorang pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kendake, Ratu Negeri Ethiopia, untuk memberitakan Injil kepadanya. Hal itu dimaksudkan agar sida-sida tadi juga dapat ikut tinggal di dalam sang sumber kehidupan. Ada beberapa hal yang menarik dari kisah ini, yaitu jalan di mana terjadi perjumpaan Filipus dengan sida-sida itu adalah jalan sunyi. Sida-sida itu dalam perjalanan pulang ke negerinya sedang membaca kitab Yesaya, tetapi kurang mengerti maknanya. Filipus menanyakan apakah sida-sida itu mengerti apa yang sedang dibacanya. Ia meminta Filipus naik kereta dan duduk di sampingnya untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat yang dia baca. Yang terjadi kemudian, sida-sida itu menjadi percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Dari peristiwa ini, kita lihat bahwa Roh Kudus tahu ada satu jiwa di jalan sunyi yang sangat haus akan kebenaran, yang hatinya telah siap untuk menerima kebenaran Injil Yesus yang menyelamatkan. Dalam hal ini, Tuhanlah yang menggerakkan dan memimpin Filipus menginjili sida-sida itu. Kita melihat inisiatif Roh Kudus dan ketaatan Filipus melakukan
apa yang Roh Kudus perintahkan telah menghasilkan satu jiwa yang dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dapat bersama tinggal di dalam Sang Sumber kehidupan. Kesediaan Filipus untuk bekerja sama dengan Roh Kudus menunjukkan salah satu ciri utama dari mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Arti dari penuh Roh Kudus adalah dikuasai, dipenuhi sampai melimpah, dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk apa semuanya itu? Sudah barang tentu untuk menjadi saksinya, untuk menjadi saksi Kristus. Yang kakung, yang putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, di sekitar kita ada begitu banyak jiwa-jiwa yang haus dan berlapar, seperti sida-sida itu yang membutuhkan keyakinan akan keselamatan jiwa mereka. Mulailah mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, serta meminta penguasa Roh Kudus dalam hidup kita untuk memimpin kita bersaksi kepada mereka. Karena itu, berilah diri kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada semua orang di sekitar kita. Hidupi juga iman kita dengan cara kita tetap tinggal di dalam Sang Sumber kehidupan, karena Dialah Sang Pencipta yang selalu memelihara, melindungi, dan menolong umat-Nya agar tetap memiliki hidup. Seperti halnya suatu ranting akan dapat berbuah jika ia tetap menempel pada pokok anggurnya. Seperti halnya Filipus yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus dan membawa sida-sida untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun dapat dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya jikalau kita tetap tinggal di dalam Sang Sumber kehidupan. Selamat melekat kepada Allah, supaya kita dapat menyatakan iman percaya kita melalui buah-buah perbuatan kasih dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terima dan tanamkan firman Tuhan dalam hati kita, dan kita boleh bersyukur atas berkat-berkat-Nya yang dilimpahkan kepada kita dengan kita mengumpulkan persembahan serta memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 4. Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
yang kakung, yang putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, mari satukan hati kita untuk berdoa. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau petang hari ini kami boleh belajar melalui sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap tinggal di dalam Sang Sumber kehidupan. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, kami berdoa untuk gereja kami GKJ Mijen, baik induk maupun pepantan Gempol dan Ngesrep, kiranya akan selalu tetap tinggal berada dalam pemeliharaan-Mu, sehingga akan semakin tumbuh, berakar, semakin kuat tumbuh, dan berbuah di dalam iman. Berkati pula hamba-hamba-Mu, baik yang selaku majelis yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diaken, pengurus komisi anak, komisi remaja dan pemuda, komisi warga dewasa, komisi adiyuswa, komisi peralinan, pengurus blok, maupun kepanitiaan yang ada, serta tenaga ataupun karyawan gereja dan tim multimedia. Berkati kiranya mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, serta kesetiaan, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanannya, meskipun dengan segala keterbatasan karena situasi pada saat ini, namun kiranya tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta selalu dapat mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya atas tuntunan-Mu, sehingga semua akan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula ya Tuhan, rencana pelaksanaan Riyaya Unduh-Unduh yang akan dilaksanakan besok tanggal 12 Juni 2022. Kiranya dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar dapat mencerminkan kemuliaan-Mu, serta mengingatkan jemaat-Mu untuk dapat hidup penuh ungkapan syukur, karena berkat karunia yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa, berkati pula seluruh warga jemaat-Mu, baik anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, dan para adiyuswa. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan, serta tercukupinya kebutuhan hidupnya. Apabila ada yang sakit maupun yang sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan pulihkan mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Berkati obat-obatan yang diminumnya dan perawatan yang sedang dijalaninya. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang sedang dalam kesesakan atau yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang berkekurangan, kiranya Engkau beri kecukupan, yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, kiranya Engkau beri jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi permasalahannya. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami,
baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari presiden, para menteri, sampai ke tingkat desa, RW, RT. Tuntunlah dan lindungilah kiranya mereka dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka dapat bekerja dengan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu, untuk dapat membawa masyarakat bangsa Indonesia ini dapat hidup adil, makmur, aman, dan damai sejahtera. Masih banyak, Tuhan, doa permohonan kami. Namun, karena terbatasnya kemampuan kami tidak dapat menyampaikannya satu persatu. Namun kami percaya bahwa Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kebutuhan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang Kakung, yang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup ibadah Hadiswa saat ini dengan bersama memuji nama Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan. Be
Terima kasih untuk semuanya. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sampai bertemu kembali dalam persekutuan yang akan datang. Kiranya kasih karunia Tuhan Sang Sumber Kehidupan senantiasa menyertai kita semua, kini sampai selamanya. Amin.